Di pertemuan keempat ini, kita akan masih berbicara tentang proses planning, tetapi kita akan melanjutkan dari hasil keputusan di dokumen scope. Apapun yang ada di dokumen scope, itulah yang akan mendasari materi hari ini, yaitu mendefinisikan pekerjaan dalam format WBS atau backlog. Ya, WBS atau Work Breakdown Structure itu adalah istilah yang digunakan oleh PMBOK untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhasil didetailkan dari sebuah proyek. Kalau backlog itu adalah istilah yang digunakan di dalam framework Scrum. Nah, tapi fungsinya sama. Nah, kalau kita lihat kembali di siklus project, maka kita masih berada di proses perencanaan atau proses planning. Sekarang kita lihat, jika kita melihat ada dua hal dan kita ingin memprediksi resource atau biaya yang digunakan, ya, biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebelah kiri itu ada data center atau di sebelah kanan itu adalah satu buah GPU. Nah, mana yang paling mudah dipredik biayanya? Mana yang paling mudah ditebak biayanya? Apakah satu row data center sebelah kiri atau satu komponen GPU di sini? Nah, kalau kita lihat satu komponen GPU ini kita bisa browsing dan kita bisa dapatkan harga pastinya, ya, sesuai dengan harga pasar seperti apa. Mungkin 15 juta, 20 juta, ya. Jadi kita bisa dapatkan harga yang persis sesuai dengan uang yang akan kita keluarkan. Kalau kita lihat sebelah kiri, data center memerlukan banyak komponen. Ada macam-macam komponen yang mungkin kombinasi data center yang dibutuhkan di sini tidak terdapat di pasar, sehingga kita harus mengassemblinya. Nah, tetapi ketika kita melihat sekilas dan kita harus memutuskan, maka kita bisa saja menebak, tapi errornya akan besar. Misalnya satu rak data center ini mungkin 1 sampai 1,5 miliar, ya, harganya yang dibutuhkan. Tetapi 1 sampai 1,5 itu equal dengan error 50%. Nah, bandingkan tadi dengan ketika kita hanya ingin menebak satu buah GPU, errornya hampir ya, kita bisa bilang di bawah 10%, ya. Katakanlah kalau kita mengabaikan ongkos kirim atau dan seterusnya. Nah, jika kita ingin mendetilkan atau meningkatkan akurasi berapa biaya untuk membangun data center ini, maka kita akan yang paling mudah caranya adalah membreakdown, ya. Kita bongkar di dalam data center, di dalam satu rak ini ada berapa server, komponennya apa saja. Nah, berdasarkan komponen-komponen itu baru kita cari di harga pasaran berapa harganya. Jadi mau nggak mau kita harus bongkar, kita breakdown. Kalau ada server, nah kita lihat spesifikasinya apa, apakah ada komponen tambahan atau apakah ada customisasi yang dilakukan di server tersebut, sehingga kita coba cari lagi harganya lebih detail per komponennya. Nah, demikian juga adalah dengan yang kita lakukan di dalam sebuah proyek. Kalau kita berusaha untuk menentukan, memprediksi resource yang dibutuhkan atau harga yang dibutuhkan di sebuah proyek, kita bisa memprediksinya, tapi error yang dihasilkan juga akan besar dibandingkan kalau kita breakdown ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil yang bisa kita prediksi dengan lebih mudah. Oke, jadi sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara membreakdown sebuah project menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil. Prinsip membreakdown suatu pekerjaan itu didasari oleh pekerjaannya John Carrier di dalam tulisannya Scope Down Tree. Nah, jadi di sini John Carrier ingin menunjukkan bagaimana cara memecahkan masalah yang lebih praktis, yang lebih efektif, ya. Jadi di sini contohnya John Carrier membawa ada masalah nih. Masalahnya adalah penggunaan equipmentnya tidak sesuai dengan standarnya, jauh di bawah standar, banyak komponen yang menganggur, ya. Kemudian ada masalah yang kedua, yaitu lembur pekerja itu
terlalu tinggi. Nah, bagaimana cara kita memecahkannya? John Carrier mengusulkan metode namanya scope down tree. Artinya kita membreakdown. Jadi kita punya masalah di company, kita breakdown. Kebetulan yang punya masalah ini sepertinya di divisi equipment ya, di divisi mesin. Nah, jadi oke, di divisi ini kita breakdown. Ada equipment apa aja? Ada rotating equipment, static equipment. Kemudian kita breakdown lagi, rotating ke equipment, itu ada apa aja? Ada pompa, ada agitator, ada solid handling, dan seterusnya. Sampai dengan yang paling detail. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah, istilahnya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah di pabrik 1, 2, katakanlah ini yang sudah di breakdown menjadi lebih detail ya. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah di ketiga pabrik ini, maka equal dengan menyelesaikan masalah di pompa tipe A. Sama dengan menyelesaikan sepertiga masalah di pompa. Sama dengan menyelesaikan masalah 1/9 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita bisa membreakdown, katakanlah hasil breakdownnya adalah seperti ini, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di setiap poin di sini, maka equal kita bisa menyelesaikan masalah equipment yang tadi, equipment yang banyak menganggur, dan tingkat lembur yang tinggi. Ya, jadi kita tidak menyelesaikan masalah secara langsung, kita tidak menyelesaikan masalah di sini, tapi kita menyelesaikan masalah di lokasi-lokasi yang lebih spesifik. Yang tentunya lokasi-lokasi ini lebih mudah dijangkau dan lebih mudah di handle satu persatu. Nah, demikian juga ketika kita mengerjakan proyek. Contohnya di sini adalah proyek pembangunan rumah. Ya, proyek pembangunan rumah, tentunya kita akan mengerjakannya satu persatu ya, mulai dari katakanlah ekskavasi, fondasi, frame, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita bisa mengerjakan setiap komponen dalam pembangunan rumah ini, equal dengan menyelesaikan satu rumah yang utuh. Ya, dan tentunya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang detail-detail seperti halnya pemasangan drywall atau pemasangan pipa atau penggalian parit, itu adalah sesuatu yang sederhana ya, dalam arti project itu mudah dipredik resource-nya atau mudah dipredik berapa lama waktu yang dibutuhkan, sehingga dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil itu sama dengan menyelesaikan sebuah rumah yang besar tadi.